Oh iya Bu, saya mau bertanya kayak gini. Sebaiknya apakah yang saya lakukan itu kemarin, meskipun sebenarnya Bu saya kepingin banget gitu, saya kepingin banget masih bersosial media gitu, tapi karena ada hal-hal yang kemarin yang tadi seperti tadi saya ceritakan itu mengganggu saya, lalu saya menarik diri. Apakah eh, ada cara lain Bu selain saya menarik diri untuk saya kembali bersosial media dengan tidak terganggu dengan mental saya oleh omongan orang-orang itu tanpa saya harus mengklarifikasi atau bagaimana gitu ya Bu. Ada nggak tips-tips yang bisa saya diberikan gitu? Gitu Bu. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Apakah langsung dijawab atau menunggu pertanyaan berikutnya? Langsung jawab aja, Kak. Oke, baik. Baik, terima kasih. Titis ya? Iya Bu. Iya, Titis. jadi gini Tis. Ini kan kalau lihat pengalamannya Titis itu kan kayaknya sangat traumatik ya. Iya. Nah, itu pelajaran yang sangat berharga bagi kita untuk lebih bijak bersosial media. Ya, tentu kita itu tidak akan belajar kalau tidak terbentur oleh pengalaman. Baru kalau sudah terbentur baru oh iya. Jadi kita melihat ada yang salah dari pendekatan kita, ada yang salah dari cara kita berpikir dan cara kita menggunakan sosial media. Gitu. Sofi kemana? Nah ini jadi momentum yang saya kira buat Titis itu bisa berefleksi. Tapi tidak perlu menghindari Titis karena ya menarik diri sementara waktu nggak apa-apa karena ini kan situasi yang sangat menghancurkan perasaan ya kalau saya mendengar dari apa yang Titis sampaikan tadi gitu ya. Social withdrawal, penarikan diri secara sosial itu ketika kita dihadapkan pada situasi-situasi yang kita tidak siap untuk bertemu dengan publik. Itu situasi yang secara psikologis memang mentally keras ya, tergerus ya dengan tekanan dari luar, tekanan keluarga, tekanan sosial dan seterusnya yang membuat kita kemudian malu misalnya ketemu dari publik atau ini ya tekanan-tekanan itu yang kemudian membuat kita juga bisa menarik diri. Tapi jangan seterusnya begitu. Kita tidak bisa menghindar terus-menerus dari situasi semacam itu. Ya, kita tidak bisa menghindari publik selamanya. Ada saat dimana kita harus menghadapi itu. Kalau memang kita salah, sampaikan permohonan maaf secara terbuka. Kalau memang salah. Tapi kalau kemudian cukup tidak perlu terus-menerus. Itu kita tidak perlu menghukum diri juga dengan terus-menerus mengklarifikasi, enggak. Karena cukup sekali saja. Karena kalau saya berkali-kali itu nanti akan membangun memori publik terhadap peristiwa itu. Peristiwa traumatik itu. Enggak perlu begitu juga. Tidak perlu menghukum diri. Cukup bahwa secara gentle kita hadapi dan kita juga perlu berdamai dengan kenyataan itu. Orang sudah terjadi mau diapain? Tapi jadikan itu pelajaran buat kita ke depan supaya kita tidak begitu lagi. Gitu. Nah, harus ditata juga mentalnya kembali untuk itu. Sehingga kalau mau bermedsos ke depannya, kita sudah tahu kita mesti ngapain, apa yang mesti kita post, siapa audiens kita, menggunakan bahasa yang bagaimana, harus ngetek siapa, terus berpikir juga ini kira-kira dampaknya akan apa untuk diriku, dirinya, untuk lingkungan, seperti apa. Syukur-syukur kalau kita tuh kemudian memposting, kalau tadi dibilang enjoy itu kan hanya untuk ini karena itu kan bagian dari respon traumatik ya. Tapi sebetulnya kehati-hatian itu bisa dibangun kalau kemudian kita sadar bahwa ini ruang bersama, memang ruang publik. Media sosial itu ruang publik, namanya sosial kan, ya kan? Sarana oleh banyak orang, itu betul. Untuk tutup itu, tetapi tidak selalu bisa begitu, ya. Memang kalau netizen Indonesia ini luar biasa lah, ya. Tetapi kita juga tidak bisa membenarkan praktek yang buruk. Kalau praktek netizen itu jangan lupa hukum itu di atas semuanya, ya. Seolah-olah kita tuh misalnya dengan bebas kita bisa mengomentari banyak orang membuat sakit apa segala macam, tapi kan
Ini ada yang namanya, jangan lupa loh, ada undang-undang ITE, ya kan? Oh ya, silakan tanya pada yang punya hajat aja, Fufu. Ini ada undang-undang ITE, ada banyak ya yang apa namanya, yang harus kita pertimbangkan. Jangan, sekali lagi, jangan mengumbar privasi kita, apalagi privasi orang lain. Ya. Dengan menjadi netizen plus 62 itu tidak memberikan kita hak untuk kita bisa menyampaikan informasi tentang privasi orang lain di publik. Tetap ada undang-undangnya. Tidak bisa menyampaikan dengan mudah tanpa kita memikirkan ya risikonya buat orang lain. Tidak bisa. Selain itu ada undang-undang pidana juga loh. Begitu. Jadi Institut Teknologi Elektrik itu mah tukang listrik kali ya. Nah, jadi ini yang saya pikir ya, Titis, nggak perlu sampai berlarut-larut ya, apalagi sampai menarik diri total dari itu. Itu terlalu keras kamu menghukum diri ya. Karena bisa jadi peristiwa itu tidak sepenuhnya juga kesalahanmu. Bisa jadi, saya tidak tahu apa yang terjadi, tetapi harus berdamai dengan kenyataan itu, berdamai dengan fakta-faktanya, berdamai dengan hatinya ya. Juga memperbaiki diri di dalam cara kita berkomunikasi dengan lingkungan, dengan sosial gitu. Makanya ke depan postingnya positif-positif aja gitu. Bukan sesuatu hal yang yang fantastik itu enggak juga sih, Bu. Cuman sebenarnya sambung lidah aja yang tidak tepat. Jadi ketika apa yang saya omongkan ini terdengar oleh orang, dan orang itu menyampaikan ke orang lain, orang itu menyampaikan seperti kata Ibu bilang. Jadi ada gibah di dalam sebuah room yang kemudian akhirnya itu menjadi bumerang buat saya ketika orang terdekat dengan saya itu mengetahui gitu. Sesuatu yang ditambah-tambahkan dan dikurang-kurangi dari perkataan saya ataupun dari apa yang saya lakukan yang kebetulan orang itu tahu. Akhirnya itu menjadi setiap kali ada komunikasi yang miss dengan orang terdekat saya, itu menjadi senjata dia untuk menyerang saya, dan itu terus menerus terjadi di dalam keadaan saya dengan orang terdekat saya itu. Akhirnya untuk memutus itu dan mau mencari amannya, saya akhirnya menarik diri seperti itu. Tetapi itu akhirnya berlangsung ketika saya sudah merasa males di dalam satu aplikasi itu, seperti katakanlah Star Maker yang memang saya sudah tinggalkan 2 tahun terakhir ini, kayak gitu, Ibu. Mengikut dengan sosmed lainnya gitu. Ya kalau di TikTok hanya seneng-seneng aja gitu, aja post yang ya suka-suka hati aja, tidak mengganggu orang lain. Karena menganggap bahwa ini sosial media itu sesuatu yang traumatik ya, yang negatif gitu. Nah sementara kan, makanya saya ingatkan, sosial media itu kan bergantung pada kita yang menggunakan. Memang harus berhati-hati, termasuk berhati-hati memilih teman. Tidak sembarang kita temanin kan, setiap orang ya. Kita harus sangat selektif ya, siapa yang kita tambahkan di pertemanan, dia punya rekam jejak apa gitu ya, kemudian juga punya daya ungkit apa terhadap pencapaian tujuan kita untuk meng-create ya, mimpi kita, value kita, atau lingkungan yang kita cita-citakan seperti apa misalnya. Nah kalau dia misalnya berlawanan dengan atau mungkin bisa jadi berdampak negatif terhadap atau menghalangi terhadap pencapaian tujuan kita tadi, ya ngapain? Ada banyak kok teman-teman
kita di luar sana ya, yang sebetulnya sehaluan dengan kita. Jadi nggak perlu takut juga kehilangan teman atau apa kayak gitu. Sebenarnya apa sih teman itu? Saya pikir itu persoalan bagaimana kita menyatukan value kita, kepentingan kita, ya. Seiring sejalan itu menjadi lebih penting daripada berantem dan nggak jelas dan ini kan. Jadi itu aja lah. Jadi bangun lingkungan yang baik dengan orang-orang yang baik ya, dan terus yakin kita untuk memperjuangkan kebaikan di sekitar kita. Stay positif. Baik Bu, terima kasih. Ini bagian dari penguatan buat saya. Oke lah Bu, saya maju lagi lah Pak Pen ya. Terima kasih ya Pak Pen untuk waktu ini saya dibawa ke sini. Oke, baik. Terima kasih. Masih ada yang mau bertanya? Kalau masih ada, silakan. Jangan lupa tap-tap layar dulu. Sudah tidak ada? Makasih. Dari rekan-rekan Agape. Oke, baik. Kalau sudah tidak ada, silakan dari rekan-rekan Bellatrix untuk testimoninya. Silakan Sebelum- dari Sofi dulu atau Mak Susi dulu nih? Mak Susi dulu Sofi, ya. Mak Susi dulu. Oke, silakan. Silakan Mak Susi. Oh, aku ya. Halo, assalamualaikum. Salam. Halo, assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. perkenalkan saya dari Bellatrix. Ya. Di sini saya melihat bahwa Bellatrix itu satu family yang mengedepankan yang pertama adalah persaudaraan, karena kita itu sedikit tapi hubungan persahabatan, hubungan persaudaraan ini begitu erat seperti itu. Karena untuk masuk ke Bellatrix pun itu ada tahapannya, sehingga memang benar-benar kita bukan hanya mengejar banyaknya anggota, tapi memang benar-benar kita mencari yang satu visi, satu misi, dan satu frekuensi sama kita. Kemudian yang kedua, di Bellatrix pun ini menjunjung tinggi harkat dan martabat khususnya wanita seperti itu ya. Karena banyak sekali kasus-kasus yang memang ini merugikan khususnya wanita gitu. Jadi di Bellatrix ini gimana caranya agar harkat dan martabat wanita itu bisa dijunjung tinggi seperti itu. Kemudian yang ketiga itu memang untuk kita tidak mengedepankan suara harus bagus seperti itu ya, karena memang suara itu kan rezeki ya, jadi kita tidak bisa memilih. Tapi kenapa kok di Bellatrix itu katanya itu suaranya bagus-bagus ya, itu sebenarnya bonus aja. Yang penting di kita itu adalah bagaimana kita itu bisa menciptakan suasana yang kondusif di antara teman-teman dalam satu family seperti itu. Itu cukup gitu aja, nanti bisa ditambahin oleh Sofi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Sofi ya. Selamat malam. Assalamualaikum semua. Ya, ada suaranya? Aman ya? Aman. Aman. Oke. Saya bergabung di Bellatrix mungkin sudah hampir 1 tahun ya Mi ya. Di Bellatrix ini dulunya sebelum masuk Bellatrix aku juga owner di salah satu rumahku ya.
Tapi setelah uh, mengenal sosok Mami, mengenal Bellatrix seperti apa, yang awalnya jujur niat mau belajar sama Mami bagaimana cara mengelola room yang baik, fam yang baik, bisa mengayomi berbagai macam pola pikir anak-anak di Bellatrix gitu ya. Tapi akhirnya ilmu aku dapatkan, dan aku juga nyaman sekali di Bellatrix. Di sana berasa dapat keluarga baru, dapat orang tua baru, dapat pembelajaran yang luar biasa. Bagaimana caranya kita menghargai diri sendiri dulu, bukan untuk orang lain pun, diri sendiri dulu. Karena saat kita sudah merasa kita bisa untuk fight di sini lagi. Jujur dulu sama kakak yang nomor 4 ya, aku juga sempat kok seperti ini ya di sosmed ya gitu. Mulai dari kita dimodusin orang, mulai dari kita tuh ditusuk dari belakang lah sama anak-anak sendiri gitu ya. Dan aku temukan jati diri lagi setelah di Bellatrix. Mami meyakinkan bahwa kita itu harus bijak dalam bersosial media gitu. Dan di Bellatrix Mami sangat-sangat tegas untuk mengatur kita ya, untuk kalian itu kasarnya harus punya harga. Jadi di mana kalian menjaga diri kalian, nanti pasti orang lain sangat menghargai gitu. Dan sekarang Sophie juga kembali lagi ke kebetulan di host live ya. Di situ banyak sekali kalau mau jujur kayak dari mulai pelecehan kata-kata atau apa yang memang kita harus bijak menyikapi para netizen ya, yang luar biasa. Pembelajaran yang Sophie dapat dari Mami, dari Bellatrix itu menguatkan, menjadi tangguh lagi, dan mudah-mudahan orang-orang bisa mengenal sosok Sophie yang memang patut untuk dihargai lagi. Hampir-hampir menghilang dari sini, tapi alhamdulillah Mami jadi panutan terbaik Sophie, dan nyaman sekali di Bellatrix. Semoga teman-teman semua bisa bisa mengambil sisi positif dari bersosial media di sini ya. Pokoknya Bellatrix itu selalu di hati buat Sophie. Itu aja ya. Love you semua. Itu aja buat testimoni dari Sophie ya, untuk Mami dan untuk Bellatrix dan untuk sahabat-sahabat Sophie di Bellatrix. Semoga jadi pelajaran buat keluarga di PIPS ini. Itu aja. Thank you, Dea. Baik, Mbak. Kesadaran yang sekecil apapun itu akan menggerakkan orang ya. Itu buat saya ukuran keberhasilan tuh itu, ketika mereka sadar ya pada dirinya sendirilah minimal, terus kemudian sadar pada keluarganya, lebih besar lagi pada lingkungannya. Wah, itu luar biasa. Berarti kita sudah melahirkan penggerak-penggerak baru ya, orang yang kemudian dengan kesadaran yang itu juga menggerakkan orang lain. Itu luar biasa. Itu baru kita akan sebut itu gerakan. Nah, saya bercita-cita ini makanya saya selalu sampaikan pada teman-teman di Bellatrix, mimpi kita itu kita ini sedang melakukan gerakan untuk menciptakan positive environment di SM kan. Itu gerakan. Makanya kita yakinkan banyak orang dengan gerakan ini untuk bergabung dalam gerakan ini juga. Nah, mudah-mudahan VIP juga bagian dari gerakan ini juga untuk kita mendorong tumbuhnya positive environment di SM. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bu.
Ini akun Rahman ada yang ingin mau ditanyain? Mau ditanyakan? Maksudnya kita kan baru masuk. Nggak tahu. Ini kita lagi seminar, Mas. Oh gitu. Seminar ya. Gitu Pak. Itu Seminarnya ini tentang bersosial media ya, bersosial media yang baik dan berdampak. Mungkin ada pengalaman atau apa? Oh ya Bu, saya mau sedikit bertanya. Tadi saya mendengar satu penjelasan Ibu tentang apa tadi itu ya? Ada, saya sempat mencatat sedikit tadi, ada apa itu tentang ini Bu, kebiasaan kita ini. Karena itu saya banyak kita dapati pada anak-anak remaja sekarang ini yang sebenarnya kan ada batas waktu dalam bersosial media, namun batas waktu yang ditoleran itu bisa melebihi. Ini bagaimana ya Bu? Mungkin ada ya kadang kita kan orang tua pengen udah stop gitu, tapi di luar pengawasan kita mungkin itu masih terus dilakukan oleh anak-anak kita. Apa tadi istilahnya Bu ya, doom scrolling ya. Nah itu kan kadang-kadang seperti saya Bu, saya pribadi gitu ya, di TikTok itu suka nonton video TikTok gitu, VT gitu, jadi scroll tanpa terasa waktu udah berlalu gitu. Tapi ini kadang-kadang susah sekali gitu menekannya gitu. Apa ada gitu Bu tipnya untuk kita apa ya? Ya sebenarnya memang kembali sih sama diri kita, tapi kadang-kadang itulah susah sekali gitu mengendalikan diri, dan juga untuk anak-anak kita di rumah ya, yang selalu mungkin bersosial media atau di luar main game ya Bu. Kadang-kadang mereka meskipun itu memang bagus juga sih, dia ada membuat satu konten gitu, karena mereka mengejar konten yang algoritmanya gitu ya Bu ya, kan ada ini bergulir terus algoritma itu mengejar videonya bisa dipromosikan atau bagaimana. Nah itu ada ketentuan ini nih, akhirnya mereka lupa waktu gitu hanya untuk buat sebuah konten. Ya oke lah kalau konten itu bisa baik gitu. Masalahnya kadang-kadang konten itu hanya sekedarnya aja gitu, dan tidak memberi dampak bagus juga kalau saya bilang, tetapi menghabiskan waktu gitu Bu. Nah, kira-kira ada nggak ya tip-tip dari Ibu, mungkin bisa memberi kami pencerahan deh gitu ya Bu ya, untuk anak-anak kami nanti atau orang-orang, termasuk kita pribadi kita sendiri Bu. Ini sebenarnya pertanyaan konyol saya rasa, tapi ya saya pribadi susah sekali Bu mengendalikan itu. Tidak ada pertanyaan konyol, tapi yang saya ketawakan tadi hanya begini. Ini saya sendiri bukan orang tua yang baik, tapi diminta untuk tips parental itu. Ya, itu memang tantangan orang tua hari ini ya, di tengah situasi lingkungan digital yang memang sangat butuh untuk selalu orang tua itu melakukan pengawasan ya kepada anak-anak. Saya dulu kalau mau kendalikan bagaimana anak saya bisa berselancar di dunia maya, saya kunci, ada beberapa fitur-fitur yang kemudian saya kunci saya ini. Tapi namanya anak sekarang itu kan jauh lebih canggih dari emaknya, apalagi emaknya ini manusia tua ya, yang tidak selalu update dengan teknologi, yang bahkan urusan kadang-kadang untuk urusan teknologi di handphone aja minta tolong sama anaknya gitu, mau membatasin anaknya gimana gitu, anaknya jauh lebih canggih. Jadi jebol juga itu pembatasan itu. lebih canggih daripada orang tuanya sekarang. Nah itu saya kira tinggal kita kemudian
bisa apa? Ini saya malu ngomong kayak begini karena itu ada guru di situ tuh, cikgu tuh apa? Mak Susi tuh Oren tuh. Siapa Nah, yang bertanya? itu sebaiknya memang duduk dengan anak ya. Jadi kita anggap apa? Teman ya. Sebetulnya kenapa mereka memilih misalnya ini tertentu, terus konten-konten itu yang perlu kita waspadai sebetulnya konten itu untuk apa, untuk siapa ya, mungkin kalau perlu kita pandu aja nggak apa-apa, kita pandu misalnya, karena konsep yang baik itu juga bisa membantu mereka untuk membuat konten yang baik. Perlu diajak diskusi aja kalau perlu, kau misalnya adik atau abang mau bikin konten apa, kontennya tuh apa, konsepnya bagaimana. Nah itu akan membuat mereka juga belajar untuk berpikir secara sistematis dan terarah, ya, terstruktur gitu. Satu, mereka ternyata kalau membuat itu bukan asal, tapi harus punya tujuan yang jelas, harus punya desain atau konsep yang jelas. Kemudian juga harus mempunyai ini sebetulnya target audiensnya siapa. Mereka juga harus bisa membaca pasarnya, atau kira-kira ini akan dilihat siapa deh konten ini. Kamu mau menyasar siapa konten ini? Sehingga kemudian strategi juga harus dibuat. Strateginya akan seperti apa misalnya soal kontennya. Kalau selalu membuat kontennya itu jangan dilarang, karena anak sekarang tuh kadang-kadang kalau nggak bikin itu juga kadang-kadang FOMO juga mereka ini kan, insecure mereka nih, takut dibilang ketinggalan zaman lah, inilah itulah dan seterusnya. Tapi yang paling bahaya itu sebetulnya kalau soal kayak begitunya mungkin perlu sekali lagi dudukkan aja di ini supaya kita bisa melihat apa sebenarnya insight apa sih yang bisa didapat dari apa mereka dapat dari proses-proses itu ya, apa karena bisa jadi itu juga ruang untuk mereka bertumbuh, mengembangkan apa psikologi mereka, bisa jadi hal yang positif sepanjang cara kita mengarahkannya juga benar. Tuh, tinggal juga kemudian kalau perlu kita minta dia membuat planner, membuat rencana. Oke, kalau konsepmu kayak begini, ini akan seperti apa? Apakah butuh video tagging berapa lama? Melibatkan siapa aja? Ini akan berapa hari? Berapa jam kamu alokasikan untuk ini? Karena kamu masih punya tanggung jawab, selain membuat ini kamu masih punya tanggung jawab untuk belajar, masih punya tanggung jawab untuk urusan domestik, masih punya tanggung jawab untuk ibadah. Bagaimana kamu akan membagi waktu ini? Gitu misalnya. Jadi kita ajarin dia juga untuk bertanggung jawab. Ya, itu. Saya kira mungkin begitu ya Titis ya. Kalau saya ya. Iya, baik Bu. Iya, memang baik. Sarannya itu bagus Bu. Nah pernah sekali waktu saya mencoba mendudukkan ketika kami pergi jalan-jalan ke rumah Eyang. Lalu lah udahlah Dek, kok HP mulu gitu. Cobalah gitu, nikmatilah kita liburan gitu. Tapi jawabnya kayak gini, Mama aja scroll TikTok nggak bosan-bosan. Aduh, ini yang kayak gini. Padahal sebenarnya secara orang tua saya itu menyadari bahwa ketika saya melakukan itu saya memberi contoh sama anak saya, dan pada saat saya melarang itu, anak zaman sekarang itu kan ya seperti kata ibu tadi, mereka lebih mungkin maju 10 langkah daripada kita ya, apalagi mamanya gaptek gitu. Itu akhirnya jawaban yang ada seperti itu. Tapi oke lah Bu, mungkin memang harus dibijaksanai seperti itu ya, memang harus duduk bersama. Walaupun sangat susah mengatur waktu mereka, karena kadang-kadang mereka lebih nyaman ketika berada di luar bersama teman-teman daripada berada di rumah. Tapi nggak ada salahnya saya mau mulai mencoba gitu. Dikasih tahu aja, karena begini, sebagai orang dewasa dengan remaja atau anak-anak itu kan punya ruang sosial yang berbeda, punya tanggung jawab yang berbeda, punya beban yang berbeda. Sehingga misalnya, nah apalagi kalau misalnya mama itu kan punya peran gender di rumah, misalnya dia ngurusin domestik dan sebagainya gitu kan. Nanti kalau udah selesai urusan domestik dia kan punya waktu, bolehlah sepanjang tanggung jawabnya udah selesai misalnya. Tapi
tapi harus disadarkan juga kepada ini karena mereka punya tanggung jawab apa saja gitu. Kan beda nih, tiap orang itu berbeda beban ya, dan tanggung jawabnya. Kesadaran akan tanggung jawab itu menjadi penting di situ. Itu yang harus dibangun. Boleh kok, tidak dilarang begitu, tapi selesaikan dulu apa yang menjadi kewajibannya. Nah sekarang berhitung nih berapa dari kewajibanmu A, B, C, D ini, jangan sampai ini terbengkalai. Nah sekarang ngatur waktunya gimana misalnya. Contohnya begitu. Ada 3 pertanyaan dan salah satu pertanyaannya akan disampaikan oleh narasumber malam hari ini berhubungan dengan tema kita malam ini, yaitu bagaimana bersosial media yang baik dan berdampak. Nah, oleh karena itu saya masuk pada kuis berhadiah malam hari ini dan jawabannya semua harus di typing ya, walaupun yang duduk ya walaupun yang duduk jawabannya di typing ya. Nanti tinggal dilihat sebentar, admin akan lihat siapa yang paling cepat menjawab yang akan menang. Nggak ada password, jadi langsung jawab aja ya. Oke, jadi silakan untuk narasumber malam ini Kak Miao untuk menyampaikan pertanyaan pertama dari kuis berhadiah malam ini. Silakan Kak. Saya boleh lewatkan nggak biar agape aja? Gimana? Saya boleh lewatkan pertanyaannya nggak? Maksudnya mungkin nanti bisa atau Mak Susi mau ini saya wakilkan Mak Susi aja. Oh boleh. Nggak ada password. Nggak ada Mak Susi password. mau bikin pertanyaan terkait dengan tema. Oh nggak bisa ya. Oke. Oke. Jadi gimana Kak? Silakan aja Albert lah. Sebetulnya saya bagi 3 orang ini malam ini untuk gitu. namanya. Tapi nggak apa-apa kalau memang sambil ada kegiatan. Baik. Karena saya juga cuma siapin 1 pertanyaan doang nih. Oke, kalau gitu saya aja bertanya. Oke, baik. Mungkin kalau buat teman-teman praktek yang paling baik atau paling bijak dalam ber-SM itu seperti apa? Silakan dijawab. Memperbaiki diri. Di typing. Jalin silaturahim, sadari posisi, sadari keadaan lingkungan. Golden rule. Jalin persahabatan. Adakah jawaban yang paling tepat dari pertanyaan Kak Miao malam ini? Dari jawaban-jawaban di bawah? Ya, saya kira Mbak Nunung ya. Mbak Nunung. Yang paling Mbak Nunung. Yang mana nih akunnya nih? Mbak Nunung tuh sadari posisi, sadari keadaan, okay. sadari lingkungan. Oke, berarti untuk kuis pertama dimenangkan oleh Mbak Nunung. Nanti tolong DM. Tapi itu Bellatrix bukan berarti kalau saya milih itu karena ini milih Bellatrix ya. Ya, nggak ada pikiran ke situ Kak. Oke, nanti Kak Mbak Nunungnya nanti tolong DM ID akunnya ya untuk
isikan koinnya. Oke, pertanyaan kedua. Ya, mungkin karena Kak Titi juga lagi di jalan, mungkin nggak siapkan pertanyaannya. Saya kasih pertanyaan yang simpel aja. Di typing ya, jangan, walaupun yang lagi duduk di typing. Kalau yang udah Mbak Nunung yang udah dapat, nggak perlu jawab lagi ya, kita bagi-bagi berkatnya. Oke, pertanyaan yang kedua. Siapa nama narasumber kita malam ini? Nama akunnya? Oke, Cek Kiki ya. Cek Kiki duluan. Oke, baik. Cek Kiki atau Kak Sofi? Kak Sofi kayaknya. Oh, Kak Sofi ya? Betul. Kak Sofi. Oke. Kak Sofi duluan rupanya, Kak Sofi, bukan Cek Kiki. Sorry Cek Kiki. Oke, baik. Karena ini, kalau pertanyaan saya ini hanya seputaran agape sih sebetulnya. Minta maaf untuk kawan-kawan dari Bellatrix karena pertanyaan ini nggak mungkin teman-teman di Bellatrix tahu. Ya. Moto Agape Ministry. Ayo. Iya. Oke, Novi. Baik. Demikian untuk malam hari ini. Atas nama Agape Ministry, saya menyampaikan terima kasih untuk narasumber malam hari ini, Kak Miao, dan semua rekan-rekan dari Bellatrix yang sudah hadir. Bisa berbagi pengalaman bersama Agape Ministry malam hari ini. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan ini bukan kali yang pertama dan terakhir. Waktu-waktu ke depan untuk kita bisa saling berbagi lagi. Terima kasih.